Pelatih Malaysia sesumbar dengan strategi kontroversial. Kenapa dia meminta GBT full supporter saat hadapi timnas Indonesia di semifinal Piala AFF? Temukan alasan mengejutkan di balik tantangan yang berani ini. Langkah gemilang. Timnas Indonesia U19 gelar latihan tertutup jelang semifinal Piala AFF U19 2024 melawan Malaysia. Temukan alasan mengejutkan di balik strategi hebat ini. Breaking news. Fisioterapis Timnas Indonesia ungkap kondisi terbaru Wilber Jardim menjelang semifinal Piala AFF U19. Temukan fakta mengejutkan yang bisa mengubah jalan pertandingan. Ini dia. Calvin Verdonk selesaikan TC pramusim di NEC Nijmegen. Bagaimana persiapan ekstra ini akan mempengaruhi performanya di musim depan Eredivisie? Temukan detailnya di sini. Update transfer. Emil Audero, kiper dambaan Timnas Indonesia resmi gabung Como 1907. Apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini dan bagaimana ini akan mengubah karirnya? Jay Itzes mengguncang pramusim. Main 45 menit, Venezia menghancurkan Vis Pesaro. Apa rahasia dibalik penampilan gemilangnya dan dampaknya untuk persiapan musim depan? Gempar di Korea Selatan. Shin Tae-yong raih Golden Visa dari pemerintah Indonesia. Bagaimana media Korea mengungkapkan reaksi heboh mereka? Temukan detailnya di sini. Skandal besar. Timnas Indonesia tanpa TC menjelang pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa konsekuensi mengerikan dari keputusan ini? Tragedi mengharukan. Tom Haye mengalami kesedihan mendalam sebelum debut untuk Timnas Indonesia dari sang nenek. Temukan kisah emosional di balik debutnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pelatih Malaysia sesumbar dengan strategi kontroversial. Kenapa dia meminta GBT full supporter saat hadapi Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF? Temukan alasan mengejutkan di balik tantangan yang berani ini. Pelatih Malaysia U19, Juan Torres Garrido menegaskan bahwa timnya siap menghadapi Timnas Indonesia U19 pada semifinal Piala AFF U19 2024 di Gelora Bung Tomo Sabtu malam besok. Malaysia memastikan diri lolos ke semifinal setelah memuncaki grup C. Danis Hakimi dan rekan-rekannya berhasil menahan imbang Thailand U19 pada laga terakhir grup. Namun hasil tersebut membuat tim asuhan Torres hanya memiliki 1 hari untuk beristirahat, berbeda dengan tuan rumah yang memiliki 2 hari ekstra setelah laga terakhir grup A. Sejujurnya ini tidak menguntungkan karena mereka memiliki 48 jam ekstra untuk beristirahat. Tetapi karena situasinya seperti ini, kami harus menyesuaikan kondisi, kata Torres. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menyiapkan skuad sesuai jadwal tersebut. Kami akan mencoba yang terbaik, tambah pelatih asal Spanyol itu. Mengenai kekuatan Timnas Indonesia U19, Torres tidak banyak berkomentar. Mereka adalah tim yang solid. Mereka menghabiskan banyak waktu dengan tim muda, jadi mereka lawan yang sulit dan menarik, jelas Torres. Sebagai tuan rumah, Malaysia U19 menyadari bahwa situasi di pertandingan nanti tidak akan menguntungkan bagi mereka. Dukungan supporter Indonesia akan membuat semuanya semakin sulit. Namun Torres tetap percaya diri bahwa timnya mampu mengatasi tekanan tersebut. Ia meminta para pemainnya untuk menikmati setiap momen pertandingan. Itu akan jadi laga yang bagus. Bermain di depan supporter untuk pemain berusia 19 tahun akan membuat mereka sangat bangga. Kami akan coba mendukung mereka. Ini pengalaman bagus untuk mereka, tutup Torres. Langkah gemilang. Timnas Indonesia U19 gelar latihan tertutup jelang semifinal Piala AFF U19 2024 melawan Malaysia. Temukan alasan mengejutkan di balik strategi hebat ini.
Timnas Indonesia U19 melakukan latihan tertutup menjelang laga semifinal melawan Timnas Malaysia U19 di Piala AFF U19 2024. Latihan tersebut digelar di lapangan Tor, Surabaya. Timnas Indonesia U19 terus mempersiapkan diri untuk pertandingan semifinal melawan Malaysia U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, yang akan berlangsung pada Sabtu pukul 19.30 malam besok. Manajer Timnas Indonesia U19 Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan bahwa latihan tertutup tersebut dilakukan agar skema dan taktik tim asuhan Indra Syafri tidak diketahui oleh lawan. Kemarin latihan tertutup karena sudah persiapan pertandingan semifinal, kata Ahmed Zaki Iskandar. Ahmed Zaki menyatakan bahwa persiapan Timnas Indonesia U19 berjalan lancar. Namun Wilber Halim Jardim masih menjalani latihan ringan karena cederanya yang berangsur membaik. Persiapan berjalan lancar, alhamdulillah. Kondisi fisik dan mental sangat baik, ujar Ahmed Zaki. Ahmed Zaki Iskandar menegaskan bahwa Timnas Indonesia U19 sudah siap menghadapi Malaysia U19. Ia juga meminta para pemain untuk fokus dan tampil baik sepanjang pertandingan nanti. Tim sudah siap hadapi lawan Malaysia, tegas Ahmed Zaki. Pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U19 dan Malaysia di Piala AFF U19 2024 ini sangat dinantikan. Skuad Garuda Nusantara berhasil melaju ke babak semifinal sebagai juara grup A. Sementara itu, Malaysia U19 melaju ke semifinal setelah menjadi juara grup C. Breaking news, fisioterapis Timnas Indonesia ungkap kondisi terbaru Wilber Jardim menjelang semifinal Piala AFF U19. Temukan fakta mengejutkan yang bisa mengubah jalan pertandingan. Fisioterapis Timnas Indonesia U19, Asep Aziz menyatakan bahwa kondisi Wilber Jardim masih dipantau. Setelah cedera saat pertandingan terakhir grup A Piala AFF U19 melawan Timor Leste lalu. Kondisi Wilber masih dalam pantauan. Mohon doanya yang terbaik. Pada prinsipnya, kami akan menyiapkan semua pemain untuk siap bertanding, kata Asep dalam keterangannya. Asep menegaskan bahwa semua pemain akan menjalani sesi fisioterapi sebelum bertanding, namun ia belum bisa memberikan kepastian terkait kondisi Wilber. Semua pemain juga menjalani fisioterapi setiap menjelang pertandingan. Ditunggu saja kondisinya, ujar Asep. Sementara itu, dalam unggahan di akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Rabu lalu, pemain Sao Paulo U17 itu memberi sinyal akan bermain di semifinal. Halo Sobat Garuda, saya baik-baik saja, ayo ke semifinal, kata Wilber dalam unggahan media sosial @timnasindonesia. Pada pertandingan yang dimenangkan Indonesia dengan skor 6-2 tersebut, Wilber Halim Jardim berbenturan dengan pemain Timor Leste bernomor punggung 11 Fabio Cannavaro pada menit ke-84. Setelah menerima perawatan medis, Wilber Jardim ditandu keluar lapangan. Cedera yang dialami Wilber terindikasi cukup serius karena saat tim melewati area mixed zone menuju bus pemain, Wilber terlihat menggunakan kursi roda dan lutut kirinya dibalut. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia dalam partai semifinal Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam besok. Ini dia, Calvin Verdon selesaikan TC pramusim di NEC Nijmegen. Bagaimana persiapan ekstra ini akan mempengaruhi performanya di musim depan Eredivisie? Temukan detailnya di sini. Sebagian besar pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri sedang sibuk mengikuti training center pramusim bersama klubnya masing-masing. Salah satu pemain tersebut adalah Calvin Verdon. Verdon baru saja menyelesaikan persiapan pramusim bersama klub Eredivisie NEC Nijmegen di Austria, tepatnya di Strovenbeek Alpen Resort yang memiliki udara sejuk dan pemandangan indah. Kamp pelatihan di Austria telah usai. Setelah 8 hari yang indah di Strovenbeek Alpen Resort, NEC kembali ke Nijmegen, tulis situs resmi klub. NEC Nijmegen masih akan ditangani oleh Rogier Meijer, pelatih asal Belanda yang sudah melatih klub itu sejak 2020.
Selama berada di Austria, skuad NEC Nijmegen menjalani sesi pemusatan latihan dengan penuh semangat. Kini mereka kembali ke Belanda. NEC Nijmegen akan menjalani satu laga uji coba sebelum Eredivisie musim depan dimulai. Calvin Verdonk dan rekan-rekannya akan melawan Olympiakos terlebih dahulu sebelum bertanding di kompetisi resmi. Minggu lalu kami berlatih keras memainkan pertandingan latihan dan tentunya ada waktu untuk bekerja membangun tim, jelas NEC. Calvin Verdonk masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen yang akan berakhir pada musim panas 2025. Calvin Verdonk sempat mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan NEC Nijmegen beberapa waktu lalu. Pemain berusia 27 tahun itu ingin bermain di luar Belanda. Namun hingga saat ini kabar tersebut sepertinya tidak berlanjut. Calvin Verdonk tampaknya akan bertahan di Belanda bersama NEC Nijmegen. Update transfer. Emil Audero, kiper dambaan timnas Indonesia resmi gabung Como 1907. Apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini dan bagaimana ini akan mengubah karirnya? Emil Audero hampir pasti akan kembali ke Serie A. Penjaga gawang Sampdoria di Serie B ini akan dibeli oleh FC Como, klub promosi yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Pada awalnya, Emil Audero hanya menjadi pilihan cadangan bagi Como 1907 di bursa transfer musim panas ini. Como lebih fokus untuk mendapatkan kiper Marseille Paul Lopez. Namun rencana Como 1907 untuk merekrut Lopez kemungkinan besar gagal sehingga mereka beralih ke Emil Audero. Media Italia Calcio Mercato melaporkan bahwa transfer Emil Audero dari Sampdoria ke klub yang dijuluki Ilariani itu akan melibatkan pertukaran dengan 3 pemain plus uang tunai. Como 1907 bersedia melepas Nicolas Ioannou, Simone Guidotti, dan Alessandro Belomo serta memberikan tambahan 1 juta euro atau sekitar 17 miliar kepada Sampdoria demi mendapatkan Emil Audero. Untuk memuluskan kesepakatan, Como 1907 menawarkan 3 pemain yang disukai oleh pelatih Sampdoria, Andrea Pirlo, tulis Calcio Mercato. Seperti yang dikatakan, negosiasi antara kedua klub berada pada tahap akhir dan kesepakatan bisa tercapai pada akhir pekan ini, jelas Calcio Mercato. Musim lalu, Emil Audero meraih pengalaman berharga. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini menjuarai Serie A bersama Inter Milan. Emil Audero dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan selama 1 musim. Namun dia hanya bermain 6 kali dengan kebobolan 8 gol dan mencatatkan 2 clean sheet. Pada musim panas ini, Emil Audero kembali ke Sampdoria karena Inter Milan tidak ingin mempermanenkan penjaga gawang lulusan Akademi Juventus tersebut. Emil Audero adalah kiper yang diidamkan oleh timnas Indonesia. Penjaga gawang dengan tinggi 192 cm ini pernah didekati beberapa waktu lalu, namun ia dikabarkan masih ingin mencoba menembus timnas Italia. Jay Itzes mengguncang pramusim. Main 45 menit, Venezia menghancurkan Vis Pesaro. Apa rahasia dibalik penampilan gemilangnya dan dampaknya untuk persiapan musim depan? Klub Serie A dan klub Jay Itzes, Venezia meraih kemenangan dalam laga uji coba pramusim mereka. Menghadapi Vis Pesaro, Venezia menang dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini membawa Venezia kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya kalah dari Genoa dengan skor 3-1. Pertandingan dimulai dengan intensitas sedang, di mana kedua tim berhati-hati dalam membangun serangan mereka. Pada menit ke-20, Venezia membuka keunggulan melalui tembakan dari luar kotak penalti oleh Nicolas Pirini yang berhasil mengoyak gawang Vis Pesaro dan membuat Venezia unggul 1-0. Di menit ke-32, Venezia mendapatkan penalti setelah Doumbia dijatuhkan di kotak terlarang. Gitjar yang menjadi eksekutor sukses menambah keunggulan menjadi 2-0. 8 menit kemudian, Venezia memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Sverko menerima umpan dari Gitjar dan melepaskan tembakan ke tiang jauh yang berbuah gol. Skor 3-0 menutup babak pertama. Baru 5 menit babak kedua berjalan, Venezia mendapatkan hukuman penalti setelah Grandi menjatuhkan penyerang lawan di kotak penalti.
Canavo yang menjadi algojo berhasil mengeksekusi penalti dengan baik sehingga skor berubah menjadi 3-1. Venezia kembali memperlebar kedudukan menjadi 4-1 di menit ke-75. Umpan silang dari Cenigoj berhasil ditanduk sempurna oleh Pohjan Palo menjadi gol. Di sisa pertandingan kedua tim saling jual beli serangan, namun skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Venezia. Dalam laga ini pelatih Eusebio Di Francesco tidak menurunkan Jay Itzes sejak awal pertandingan. Ia mencadangkan bek tersebut setelah bermain penuh 90 menit melawan Genoa. Pada laga ini Itzes masuk di babak kedua menggantikan Svoboda. Penampilan Itzes cukup baik di laga ini, meski ia gagal membantu timnya meraih clean sheet. Gempar di Korea Selatan, Shin Tae-yong raih Golden Visa dari pemerintah Indonesia. Bagaimana media Korea mengungkapkan reaksi heboh mereka? Temukan detailnya di sini. Media Korea Selatan turut memperhatikan pemberian visa emas kepada Shin Tae-yong dari pemerintah Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis kemarin. Sebelumnya, Shin Tae-yong secara mengejutkan tiba di Indonesia meskipun sebelumnya ia mengungkapkan akan kembali ke Jakarta pada Agustus 2024. Ternyata kedatangan Shin Tae-yong ini terkait dengan agenda penting. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menerima visa emas yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Kabar ini mendapat perhatian dari media Korea Selatan. Mereka menjelaskan mengapa Shin Tae-yong mendapatkan keistimewaan tersebut. Menurut Ini Today, Shin Tae-yong telah menjadi pahlawan bagi sepak bola Indonesia berkat prestasi yang diraihnya. Pelatih Shin Tae-yong baru-baru ini berhasil membawa Indonesia untuk pertama kalinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia dinilai telah membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya, tulis laporan media Korea Selatan itu. Pelatih Shin sebagai pahlawan sepak bola Indonesia punya prestasi mentereng di kompetisi internasional. Antara lain lolos 16 besar Piala Asia di Qatar dan melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Tambah media tersebut. Berkat prestasinya tersebut, Shin Tae-yong tidak hanya mendapatkan visa emas. Ia juga telah diberikan kontrak baru oleh PSSI hingga tahun 2027. Shin Tae-yong akan mempersiapkan timnas Indonesia untuk ajang yang lebih besar. Skuad Garuda akan segera bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai 5 September melawan Arab Saudi. Skandal besar. Timnas Indonesia tanpa TC menjelang pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa konsekuensi mengerikan dari keputusan ini? Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak akan mengadakan pemusatan latihan untuk persiapan melawan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disebabkan karena timnas Indonesia baru bisa berkumpul pada 2 September 2024 sesuai dengan periode FIFA Matchday yang berlangsung dari 2 hingga 10 September 2024. Pada 5 September 2024, timnas Indonesia akan terlebih dahulu bertandang ke King Abdullah Sports City Stadium untuk menghadapi Arab Saudi dalam laga pertama grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara mengenai persiapan timnya dan kondisi para pemainnya. Seperti yang kita tahu, kita tidak bisa mengadakan TC selain di FIFA Matchday, ujar Shin Tae-yong. Jadi kita akan berkumpul pada 2 September 2024 untuk timnas Indonesia, karena itu adalah periode FIFA Matchday. Saat ini para pemain timnas Indonesia sedang berlatih di tim masing-masing dan kondisinya semuanya baik-baik saja, jelas Shin Tae-yong. Tragedi mengharukan. Tom Haye mengalami kesedihan mendalam sebelum debut untuk timnas Indonesia dari sang nenek.
Temukan kisah emosional di balik debutnya. Tom Haye mengalami momen sedih sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia. Neneknya meninggal sehari sebelum pemain 29 tahun ini memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Kisah ini disampaikan oleh Tom Haye saat diwawancarai dalam acara FCD Sport World di kanal YouTube FC Afkikken pada Kamis kemarin. Tom Haye mengaku mengalami momen memilukan sebelum resmi membela timnas Indonesia. Dua pembawa acara FCD Sport World menanyakan momen tersebut dan Haye menjelaskan bahwa neneknya meninggal sehari sebelum ia menjalani sumpah kewarganegaraan pada 18 Maret 2024. Tom Haye harus meninggalkan neneknya seminggu sebelum neneknya meninggal untuk terbang ke Jakarta guna menyelesaikan proses menjadi WNI. Hal ini membuatnya tidak bisa merasakan momen terakhir bersama neneknya. Ya, begitulah keadaannya, kata Tom Haye dengan nada sedih. Saya tahu proses naturalisasi bisa dilanjutkan tepat sebelum nenek meninggal. Seminggu sebelum nenek meninggal, saya harus pergi ke Indonesia untuk menyelesaikan semuanya, lanjutnya. Tom Haye pun menenggak segelas air sebagai tanda kesedihan saat menceritakan momen tersebut. Ia melanjutkan cerita tentang betapa berartinya nenek dan keluarganya. Ia berbagi kesedihan dengan keluarga di Indonesia setelah neneknya tiada. Tentu saya hanya ingin menjelaskan mengapa hal ini sangat berarti bagi saya, ujar Tom Haye. Pertama, ikatan keluarga saya sangat kuat. Kakek saya selalu menjadi penggemar terbesar saya tetapi beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Nenek saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Fakta bahwa saya bisa mengatakan hal itu padanya dan dia bisa merespons sangat berarti bagi saya. Beberapa hari kemudian saya harus pergi ke sana untuk mengurus formalitas terakhir. Saya mengikuti peraturan dan beberapa hari kemudian saya terbang kembali untuk mengucapkan selamat tinggal. Bulan terakhir ini benar-benar seperti roller coaster karena nenek saya meninggal. Saya pergi ke Jakarta untuk mengurus semuanya. Nenek mempunyai 2 saudara perempuan, satu tinggal di Indonesia dan satu lagi di Belanda. Kakak perempuannya yang lain sedang mengunjungi nenek di Indonesia saat itu. Jadi ketika pergi ke Jakarta untuk membereskan semuanya, saya sempat menemui mereka di sana juga. Momen itu sangat spesial karena saya bisa memberitahu tentang saudara perempuan mereka dan periode terakhir yang dia lalui, yang sangat berarti bagi mereka. Bisa berbagi kesedihan dengan mereka sungguh istimewa. Tentu saja keluarga sangat bangga, lanjutnya. Mengenai debutnya bersama timnas Indonesia, Tom Haye mengaku bahwa momen itu sangat spesial. Lalu tentang apa yang Anda sebutkan setelah pertandingan internasional terakhir, hal itu juga sangat spesial, ujar Tom Haye. Saya pernah memainkan satu pertandingan internasional melawan Vietnam sebelumnya, tetapi saya belum pernah bermain sekalipun untuk timnas Indonesia. Jadi, kami bersiap untuk pertandingan ini dan bisa mencetak assist. Ya, itu adalah momen yang sangat luar biasa, tutup Haye. Terungkap jelas. Pelatih Malaysia ungkap kelemahan tersembunyi yang diwaspadai dari timnas U19 Indonesia. Apa yang membuat mereka khawatir dan bagaimana ini bisa mengubah taktik di pertandingan? Pelatih Malaysia U19 Juan Torres mengakui bahwa timnas U19 Indonesia akan menjadi lawan yang sulit di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Malaysia memastikan diri sebagai juara grup B ASEAN Cup U19 2024 setelah menahan imbang Thailand dengan skor 1-1 dalam laga terakhir grup. Dengan hasil ini, Malaysia U19 dipastikan akan berhadapan dengan timnas U19 Indonesia yang keluar sebagai juara grup A dengan mengumpulkan 9 poin. Sementara itu, Malaysia yang menjadi juara grup C hanya mengumpulkan 7 poin, sama dengan Thailand yang menempati posisi runner-up. Namun, Malaysia unggul selisih gol dibandingkan Thailand sehingga mereka layak memimpin puncak klasemen grup C. Setelah dipastikan akan menghadapi timnas U19 Indonesia, pelatih Malaysia mengakui bahwa laga semifinal nanti akan menjadi pertandingan yang bagus. Rivalitas antara kedua tim tinggi dan Indonesia akan tampil di hadapan supporter mereka sendiri. Juan Torres mengakui bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi pengalaman yang baik untuk timnya. Dia juga mengakui kekuatan tim asuhan Indra Syafri dan mengatakan akan melihat penampilan mereka sebelum pertandingan.
Saat ditanya apa yang akan diwaspadai dari timnas U19 Indonesia, pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain yang bagus. Ya, saya akan melihat pemain mereka karena mereka punya pemain yang bagus di skuadnya, ujar Juan Torres kepada awak media. Selain itu, yang paling diwaspadai oleh pelatih berusia 44 tahun ini adalah persiapan timnas U19 Indonesia. Menurutnya, persiapan tim Merah Putih sangat baik dengan waktu yang lama bersama, perjalanan bersama, dan melawan tim yang bagus. Persiapan mereka bagus menghabiskan waktu bersama yang lama, melakukan perjalanan bersama, melawan tim yang bagus, kata Juan Torres. Jadi mereka lawan yang sulit, jelas Juan Torres. Laga semifinal antara timnas U19 Indonesia melawan Malaysia ini akan berlangsung pada 27 Juli mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.